Kemarin, trailer film Satria Dewa Gatotkaca akhirnya dirilis juga. Dan tidak seperti first look, ada banyak detail yang menarik di trailer ini. Oke, saatnya kita breakdown alias bedah trailer Satria Dewa Gatotkaca. Kita coba mulai bahas dari masa kecil tokoh utama kita, yaitu Yuda. Yuda dibesarkan oleh ibunya di sebuah tempat yang jauh dari keramaian kota. Yuda diajari silat dan juga diberi pendidikan. Anehnya, di masa kecil Yuda ini sama sekali tidak diperlihatkan sosok ayahnya. Selain ibunya, yang ada justru seorang wanita dan anak kecil yang aku tebak adalah tante dan sepupu dari Yuda. Ada kemungkinan Yuda ini besar tanpa ayah. Mungkin ada alasan penting kenapa sang ayah ini tidak hadir di masa kecil Yuda. Dan mungkin hal itu juga berkaitan dengan keadaan keluarga Yuda yang seakan-akan seperti tinggal menyembunyikan diri di tengah hutan. Dan penyebabnya mungkin karena mereka bersembunyi dari orang ini. Sosok yang tidak diketahui namanya dan bahkan aktor pemerannya pun masih disembunyikan. Pria misterius ini mencari sebuah benda yang disebut sebagai medali Brajamusti, yang ia yakini disembunyikan oleh Arimbi, ibu dari Yuda. Entah apa yang terjadi setelah penyerangan itu, yang jelas Yuda dan ibunya berhasil lolos dan selamat. Beberapa tahun kemudian, Yuda telah beranjak menjadi seorang remaja. Pria bertopeng itu kembali muncul dan masih mencari medali Brajamusti. Sayangnya, kali ini dia berhasil menyerang dan mencuri zat pati jiwa dari ibunya, yang kemungkinan menjadikan jiwa ibunya menjadi terganggu. Di peristiwa inilah Yuda diselamatkan oleh dua orang remaja, yaitu Agni dan Dananjaya. Adegan selanjutnya memperlihatkan Yuda berhasil menemukan medali Brajamusti yang dicari oleh si pria bertopeng. Sebuah benda kuno yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang Yuda. Kata Dananjaya, medali ini adalah warisan untuk pemilik gen Gatotkaca, yang bisa membuat penggunanya memiliki otot dan tulang sekuat besi. Yuda berusaha mencobanya, tapi dia hanya bisa mengaktifkan kekuatannya sampai sebatas lengan saja, membuat tangannya diselimuti semacam armor yang kuat. Yuda lalu mendatangi ayah Agni yang sepertinya adalah seorang ahli sejarah. Melalui dia, Yuda mengetahui kalau Pandawa dan Kurawa yang ada dalam cerita legenda sebenarnya benar-benar ada, dan mereka adalah salah satu dari keturunannya. Ayah Agni yang bernama Profesor Arya ini memang terlihat baik, tapi ada sesuatu yang janggal dari dia, terutama dari ekspresi aneh yang dia tunjukkan saat Yuda memperlihatkan medali Brajamusti padanya. Sementara itu, kelompok Kurawa mendatangi sebuah tempat yang berisi banyak petarung berbahaya. Di antara mereka, kita bisa melihat ada wajah-wajah yang muncul di poster filmnya, seperti Max Metino dan Ismi Melinda. Kemungkinan, di tempat inilah para Kurawa menyeleksi dan merekrut para petarung terkuat untuk menjadi prajurit mereka. Di adegan selanjutnya, si pria bertopeng misterius akhirnya mengungkapkan tujuannya, yaitu untuk membangkitkan kembali Aswatama yang telah terkurung selama ribuan tahun. Dikatakan, ribuan tahun yang lalu, setelah kelompok Pandawa mengalahkan kelompok Kurawa di Perang Baratayuda, Aswatama dikutuk dan dikurung di sebuah tempat yang disebut sebagai dimensi Patala. Dan satu-satunya yang bisa membebaskan Aswatama dari penjaranya adalah Jiwatma Gatotkaca. Karena itulah, para keturunan gen Kurawa ini akhirnya berusaha mencari medali Brajamusti untuk membangkitkan Gatotkaca, agar Aswatama bisa bebas dari kurungannya. Dan seperti yang bisa kita lihat di trailernya, sepertinya rencana para Kurawa ini berhasil, karena Aswatama akhirnya bisa bebas dan kemudian bertarung melawan Gatotkaca. Beberapa hal lain yang juga menarik dari trailernya adalah ucapan Beceng saat menyambut Yuda dan kawan-kawan. Selamat datang di Astinapura. Gua akui kehebatan pusaka kalian bisa masuk kemari. Selamat datang di Astinapura. Gua akui kehebatan pusaka kalian bisa masuk kemari. Dia bilang pusaka kalian, yang artinya selain Yuda ada orang lain juga yang memiliki pusaka. Hal menarik lain adalah saat ayah Gatotkaca bertarung melawan Beceng, salah satu anak buah terkuat milik Aswatama. Pertarungan antara Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman, dua ikon silat dari Indonesia, jelas menjadi daya tarik besar di film ini. Menariknya, pertarungan ini sepertinya terjadi di sebuah tempat tersembunyi yang disebut sebagai Astinapura. Dari suasana dan juga namanya, sepertinya lokasi Astinapura ini terletak di bawah candi di kota Astina. Sebelumnya, Hanung Bramantyo selaku sutradara sempat mengungkapkan kalau setting film ini berada di sebuah kota fiktif bernama Kota Astina. Dan di kota Astina ini, rupanya ada sebuah tempat yang berisikan banyak candi. Dan sepertinya disinilah lokasi gerbang menuju dimensi Patala tempat terkurungnya Aswatama. Setelah itu kita diperlihatkan kalau Pandega dikalahkan oleh Beceng. Dan di saat Yuda melihat ayahnya tergeletak tak berdaya, kemarahan yang dia rasakan membuat armor Gatotkaca aktif dan menutup tubuhnya secara sempurna. Tapi, Yuda justru terlihat hilang kendali dan menggeram seperti binatang buas. Di kisah pewayangan,
Setelah Gatotkaca keluar dari Kawah Chandra di muka untuk pertama kali, dia sempat mengamuk dan kehilangan kendali akan jiwa raksasanya. Kemungkinan hal ini juga yang terjadi pada Yuda di adegan ini. Kemarahan membuat gen raksasanya aktif dan menjadi hilang kendali. Transformasi Yuda menjadi Gatotkaca juga terbilang cukup unik. Kita diperlihatkan kalau aktifnya medali Braja Musti tidak hanya membentuk armor di luar tubuh Yuda, tapi juga merubah susunan tubuhnya dari dalam. Bisa kita lihat lempengan besi mulai terbentuk melapisi otot dan tulang Yuda, membuatnya memiliki otot kawat dan tulang besi seperti sang Gatotkaca dalam legenda. Setelah itu kita diperlihatkan adegan di mana Beceng sekarat dan terseok-seok di depan sosok pria bertopeng. Bisa jadi, ini terjadi setelah Beceng dikalahkan oleh Gatotkaca, dan si pria bertopeng ini mulai menganggapnya tidak berguna. Pria bertopeng ini sepertinya adalah pemimpin sekaligus otak utama di balik semua kejadian ini. Orang yang ingin memanfaatkan Gatotkaca untuk membangkitkan Aswatama. Dan seperti yang aku bilang tadi, identitas orang ini sangat misterius, bahkan aktor yang memerankannya pun masih disembunyikan. Menurutku, identitas pria bertopeng ini adalah Sengkuni, sang pria licik yang menjadi otak utama di balik perang Baratayuda. Dan menurutku, aktor yang memerankan dia adalah Fedi Nuril. Pada bulan Agustus 2020, di saat pengumuman cast film Gatotkaca, pihak Satria Dewa sempat menyebutkan kalau ada satu nama aktor yang masih mereka sembunyikan. Dan pada bulan Januari 2020, Fedi Nuril juga sempat hadir di launching film Gatotkaca. Meski begitu, saat itu dia hanya hadir sebagai penonton dan tidak ikut naik ke atas panggung. Lalu terakhir, dalam deskripsi video trailer film Gatotkaca yang diupload di YouTube kemarin, juga tertulis deretan nama pemain yang terlibat di filmnya. Dan menariknya, ada satu nama yang masih disensor, dan sepertinya nama ini adalah milik Fedi Nuril.